Terima kasih Anda masih bersama kami. Selasa kemarin, Perancis mencetak rekor kasus harian COVID-19 hingga lebih dari 179.000 kasus. Ancaman ledakan kasus terus mengintai terutama saat perayaan Tahun Baru nanti. Otoritas tempat kini bersiap dengan serangkaian tindakan pembatasan untuk mencegah situasi kesehatan di Perancis terus memburuk. Gelombang COVID-19 masih merebak di Perancis. 28 Desember kemarin pihak berwenang bahkan mencatat angka penularan harian terbanyak sejak pandemi dengan total 179.807 kasus. Sebelumnya Perancis juga mencetak rekor pada saat perayaan Natal 25 Desember. Jumlah kasus meningkat menjadi 104.611 dalam sehari. Meskipun ada ledakan kasus harian, jumlah pasien di rumah sakit jauh di bawah rekor. Pada Selasa 28 Desember ada 3.416 pasien yang dirawat secara intensif. Angka itu jauh lebih rendah dibanding April tahun lalu yang mencapai 7.000 pasien. Sementara itu hingga 28 Desember tercatat 32 dari total 5.041 warga negara Indonesia di Prancis terpapar COVID-19. 7 orang dalam perawatan dan sudah ada 25 WNI yang dinyatakan sembuh. Untuk mencegah dampak varian Omikron yang telah menyebar ke seluruh penjuru negeri semakin memburuk, Menteri Kesehatan Jean Castex pada Senin 27 Desember mengumumkan serangkaian langkah pengetatan baru selama masa libur akhir tahun. Sejumlah tindakan pembatasan COVID-19 itu diantaranya, warga setempat dilarang makan dan minum di dalam bioskop, teater, acara olahraga hingga transportasi publik. Jumlah kerumunan di dalam atau di luar ruangan juga dibatasi hingga 2.000 orang. Acara konser musik tidak diperbolehkan digelar. Kerja dari rumah juga diterapkan jika memungkinkan. Pembatasan akan berlaku mulai 3 Januari 2022 dan berlangsung selama 3 minggu. Sementara program vaksinasi yang menjadi kunci utama mencegah situasi kesehatan memburuk juga semakin ditingkatkan. Melalui Menteri Pendidikan Prancis, pemerintah akan mempercepat periode vaksinasi booster menjadi 3 bulan dari sebelumnya 4 bulan setelah dosis kedua. Il n'y a pas de petites mesures, il n'y a pas de mesures ridicules. Il y a un ensemble de choses, il n'y a jamais non plus la mesure magique, il y a un ensemble de choses à faire. Et c'est vrai qu'au titre des loisirs, tous les Français, et donc les jeunes aussi, ont un impact. Enfin, d'un côté, on ne peut pas nous dire qu'on ne va pas assez loin et ensuite reprocher ceci. Ce que nous cherchons à faire derrière le président de la République, c'est la proportion. C'est vraiment une des idées clés, vous le savez bien, c'est de proportionner les décisions aux réalités sanitaires. Di tengah rencana pengetatan, pihak berwenang masih terus menghadapi tantangan saat perayaan Tahun Baru nanti. Sebagian warga mengaku tidak bisa menahan diri dan tetap akan merayakan Tahun Baru dengan keluarga mereka. J'avais prévu de toute façon de passer un repas en famille avec des amis, mais effectivement j'ai dû changer à la dernière minute parce que justement un des amis, enfin un couple d'amis avec qui je vais passer les fêtes, 2 personnes dans la maison ont attrapé le Covid, donc à ce niveau-là, il y a un petit changement, mais ça reste pareil. Je vais quand même le passer avec des amis en petit comité. Menghadapi ancaman penularan saat Tahun Baru nanti yang identik dengan kerumunan besar, otoritas tempat telah membatalkan beberapa gelaran acara Tahun Baru tradisional, termasuk acara di Camp Elysees. Melihat ledakan kasus COVID-19 varian Omikron di Prancis hingga mencetak rekor kasus harian hingga lebih dari 179.000 kasus, kami ajak Anda untuk berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Halo, selamat siang waktu Prancis, Pak Umar. Selamat siang dari Paris. Oke, Pak Umar, ini bisa Bapak jelaskan apa yang terjadi di sana hingga terjadi ledakan kasus yang dalam seharinya ini ada 179.000 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19? Baik, jadi memang ada tingkatan dengan angka lonjakan yang diakui, publikasikan juga oleh pemerintah. Prancis merupakan angka yang cukup tinggi, 79.000 lebih pada tanggal 28 kemarin. Sebelumnya yang tertinggi adalah tanggal 25, 104.000 kasus baru. Jadi memang penularan Omikron sebagaimana yang sudah banyak disampaikan para ahli jauh lebih cepat daripada varian yang sebelumnya. Meskipun demikian memang kita melihat tadi disampaikan
dampak atau keparahannya yang mengakibatkan warga terkena harus dirawat di rumah sakit tidak seperti pada masa sebelumnya, sehingga tidak banyak yang namun demikian penularan ini yang menjadi concern di Perancis, termasuk salah satunya di Paris sendiri. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, jumlah pasien yang dirawat ternyata juga jauh di bawah rekor pada April lalu. Apakah ini artinya vaksinasi di sana berjalan cukup sukses, Pak, atau ada faktor lain? Vaksinasi cukup bagus, rate-nya per tanggal 28 sudah ada 51.600.000 dari 67 juta negara. Jadi sudah 76% lebih yang sudah mendapat 2 kali dosis vaksin di Perancis. Dan sebagai tindakan lanjutan dari kasus yang tinggi ini, pemerintah Perancis akan mempercepat dosis ketiga. Antara lain dengan mempercepat jarak yang sebelumnya diumumkan 4 bulan dari dosis kedua menjadi 3 bulan dari dosis kedua, plus penekanan juga untuk vaksinasi percepatan untuk anak-anak mulai usia 12 tahun. Oke, ini vaksinasi ketiga ataupun vaksin booster ini diprioritaskan kepada anak-anak atau juga semua akan mendapatkannya, termasuk lansia dan juga kita mungkin yang masih muda-muda begitu, Pak? Iya, untuk semua penduduk dan tidak terbatas pada warga negara Perancis, dan memang prioritas awal ini dimulai dan untuk mereka yang rentan termasuk lansia, dan untuk anak-anak belakangan baru minggu ke-3 Desember baru dimulai dipercepat. Secara jumlah penerima booster di Perancis sudah ada sekitar 23 juta orang. Oke, penerima booster juga sudah banyak. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana, Pak? Apakah kondisinya cukup baik dan sudah mendapatkan vaksin secara lengkap atau justru masih ada yang perlu diwaspadai dan juga diperhatikan, Pak? Iya, masyarakat kita secara umum sudah mendapatkan minimum 2 dosis. Dan sebagian sudah mendapatkan dosis 3 menunggu giliran melalui sistem yang ada di sini. Saya perlu laporkan juga per hari ini ada 8 warga negara kita yang dilaporkan positif. Ada 2 di Lyon, 2 di sekitar Paris, dan ada 4 staf kedutaan yang terkonfirmasi positif. Dan kami melakukan langkah-langkah untuk treatment sesuai aturan yang ada dan ketentuan di sini. Oke, kondisinya bagaimana untuk saat ini, Pak? Saat ini secara umum menurut pemantauan Satgas COVID dari KBRI, mereka merasa ada gejala seperti flu, bagian merasakan pilek, dan juga merasa sakit tenggorokan. Dan masing-masingnya masih dirawat secara mandiri sesuai nasihat dari pihak otoritas kesehatan setempat. Instruksi yang dilakukan oleh KBRI terhadap masyarakat di sana, khususnya masyarakat Indonesia, apa, Pak? Apakah tetap harus mengikuti apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Perancis sendiri, atau justru ada tambahan-tambahan lainnya, Pak? Iya, kami memberikan reminder peringatan kewaspadaan kepada masyarakat kita, sekaligus melakukan pemantauan melalui para koordinator di tiap wilayah konsentrasi WNI untuk memperketat protokol kesehatan dan memantau dan segera melaporkan jika ada yang terkena. Tapi juga BRI menyiapkan diri memberikan bantuan. Secara reguler kita juga di kesempatan temuan dengan masyarakat, kita memberikan bantuan penyediaan vitamin dan obat-obatan standar untuk pencegahan COVID-19 ini kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Umar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, atas informasinya kepada kami, dan tentunya kami berharap agar Bapak selalu sehat dan juga warga negara Indonesia yang ada di sana juga sehat selalu.
Ke informasi selanjutnya, kapal yang membawa puluhan pengungsi Rohingya terombang-ambing di perairan Aceh. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.